Halo para penjelajah kosmos, dan selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mengupas misteri cuaca antariksa yang memengaruhi dunia kita. Bulan ini, matahari tidak akan beristirahat, dan bumi akan merasakan amarahnya. Bersiaplah untuk serangkaian hantaman geomagnetik yang akan menguji ketahanan teknologi dan tubuh kita. Desember tahun 2025 menjanjikan salah satu periode aktivitas matahari paling intens yang pernah kita lihat. Ini bukan sekadar suar biasa, ini adalah maraton badai kosmik. Secara umum, Desember akan menjadi bulan yang sangat aktif. Para ilmuwan di NOAA dan Pusat Prediksi Cuaca Antariksa telah memperingatkan bahwa kita akan mengalami beberapa badai geomagnetik yang disebabkan oleh lubang korona berkecepatan tinggi dan potensi letusan suar kelas M atau bahkan kelas X dari bintik matahari yang aktif. Ini berarti aliran partikel berenergi tinggi akan menghantam planet kita secara berkala. Eindeubetism. Sebelum kita masuk ke kalender, mari kita pahami apa yang sedang kita hadapi. Badai magnetik adalah gangguan besar pada magnetosfer bumi yang terjadi ketika ada pertukaran energi yang sangat efisien dari angin matahari ke lingkungan antariksa di sekitar bumi. Kekuatannya diukur dengan dua skala utama. Indeks Kp yang berkisar dari 0 hingga 9, di mana angka 5 atau lebih tinggi dianggap sebagai badai. Dan skala G, dari G1, kecil, hingga G5, ekstrem. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat dampaknya. Sekarang, mari kita buka kalender kosmik kita untuk bulan Desember tahun 2025. Bulan dimulai dengan cukup tenang. Tanggal 1 dan 2 Desember akan menjadi periode yang tenang, dengan indeks Kp hanya di level 2 hingga 3. Namun, jangan terlena. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Pada tanggal 3 Desember, aktivitas mulai meningkat ke indeks Kp level 4, menciptakan latar belakang prabadai. Peima, rentetan serangan pertama akan menghantam antara tanggal 4 dan 7 Desember. Pada tanggal 4 dan 5 Desember, kita diperkirakan akan mengalami badai geomagnetik G1 dengan indeks Kp mencapai level 5. Ini adalah badai kecil, tetapi cukup kuat untuk menyebabkan fluktuasi jaringan listrik yang lemah, memengaruhi operasi satelit, dan bahkan memicu aurora di lintang yang lebih rendah dari biasanya. Orang yang sensitif mungkin mulai merasakan dampaknya di sini. Badai akan mereda pada tanggal 6 dan 7 Desember dengan indeks Kp turun kembali ke level 4 dan kemudian 3. Setelah itu, kita akan mendapatkan jeda. Dari tanggal 8 hingga 12 Desember, bumi akan memasuki jendela hijau. Ini adalah periode yang hampir sepenuhnya tenang, dengan indeks Kp antara 2 dan 3. Ini adalah waktu yang tepat untuk pulih dan bersiap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Serangan kedua datang dengan cepat. Pada tanggal 13 Desember, badai G1 lainnya diperkirakan akan terjadi. Dengan indeks Kp kembali mencapai level 5, gelombang partikel berikutnya akan menghantam kita, membawa potensi gangguan yang serupa dengan badai pertama. Aktivitas akan menurun pada tanggal 14 Desember ke indeks Kp level 4. Dari tanggal 15 hingga 20 Desember, kita akan kembali mengalami periode tenang. Ini adalah kesempatan terakhir untuk bernapas sebelum peristiwa utama bulan ini. Peristiwa utama dan yang paling mengkhawatirkan adalah rentetan badai terpanjang yang diperkirakan terjadi dari tanggal 21 hingga 27 Desember. Ini akan menjadi ujian ketahanan yang sesungguhnya. Dimulai pada tanggal 21 Desember dengan indeks Kp level 4, lalu meningkat menjadi badai G1 pada tanggal 22 Desember. Puncaknya, badai G1 akan terus berlanjut dari tanggal 23 hingga 26 Desember. 4 hari berturut-turut di bawah bombardir geomagnetik. Ini adalah peristiwa yang tidak biasa dan paling kuat bulan ini. Dampaknya bisa terakumulasi, meningkatkan risiko bagi jaringan listrik, sistem navigasi GPS, dan komunikasi radio. Setelah rentetan serangan tanpa henti ini, akhirnya matahari memberi kita kelonggaran. Dari tanggal 28 hingga 31 Desember, cuaca antariksa akan kembali tenang, memungkinkan kita untuk menutup tahun dengan damai. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Bagi mereka yang sensitif terhadap perubahan geomagnetik, minggu-minggu badai dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, atau peningkatan kecemasan. Dengarkan tubuh Anda. Untuk teknologi kita, risikonya nyata. Badai G1 dapat mengganggu sinyal GPS, menyebabkan masalah pada satelit di orbit rendah bumi, dan memengaruhi jaringan listrik di lintang tinggi. Dengan ancaman ini, persiapan adalah kunci.
Berikut adalah beberapa rekomendasi praktis. Pertama, untuk kesehatan Anda, tetap terhidrasi dengan minum banyak air. Kedua, hindari aktivitas fisik yang berat dan stres selama periode badai. Ketiga, jika Anda sensitif, siapkan obat pereda nyeri atau obat apapun yang biasa Anda gunakan. Keempat, cobalah untuk mendapatkan istirahat yang cukup, meskipun tidur mungkin akan terganggu. Kelima, kurangi konsumsi kafein dan alkohol. Untuk melindungi teknologi Anda. Keenam, sebelum melakukan perjalanan jauh yang mengandalkan GPS, periksa ramalan cuaca antariksa dan unduh peta luring sebagai cadangan. Ketujuh, selama puncak badai, ada baiknya mencadangkan data penting dari perangkat elektronik Anda. Ingatlah, ramalan cuaca antariksa seperti ramalan cuaca di bumi dapat berubah. Perkiraan ini adalah yang terbaik saat ini, tetapi aktivitas matahari tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Selalu periksa pembaruan saat mendekati tanggal-tanggal penting. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Tetap waspada, tetap terinformasi, dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembaruan penting berikutnya. Sampai jumpa.